tasawuf yang dipakai ulama seluruh dunia. Selain kitab hikam, kitab ini kitab apa? Hikam. Kata yang ngarang hikam ini begini. Jangan sampai nikmat Allah yang banyak itu kemudian sampean lupa mensyukuri. Jadi sampean jangan sampai grogi karena merasa banyak nikmat, kemudian merasa grogi tidak bisa melakukan apa? Syukur. Kalau sampean merasa grogi melakukan syukur karena kagian nikmat, itu termasuk mengurangi harkat derajat jenengan sebagai hamba yang mukmin. Ini kalau terang merumus-rumus kepekaan seorang ulama ini yang sensitif. Sekarang itu menurut penanggalan Masehi ini itu 2011. Kalau menurut penanggalan Hijriah itu 1432. Ini kalau terang rumus-rumus ulama. Zaman Rasulullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kata beberapa hadis yang menjelaskan bahwa tiap satu kurun atau 100 tahun itu mesti ada mujaddid, ada ulama yang memperbarui pola beragama atau cara beragama. Dimulai dari Khalifah Abu Bakar, kemudian khalifah-khalifah yang lain juga beberapa ulama, termasuk akhirnya pernah diputuskan sistem bernegara. Ini kita tenang, diputuskan sistem bernegara. Juga akhirnya diputuskan lagi sistem keulamaan yang kultural. Terus sekarang ngadepi era kulon itu ulama sing ngadepi kemajukan. Ini rumah tenang ya, sampean ngerti. Terus insya Allah sama ngerti rumus ulama niki selamat. Terus niki kalau terang. Rasulullah niku sakit sekali lomo. Soalnya nak wonten yang jaluk dikai. Sampai istilahnya walau diikat atau bi, meskipun baginya Rasulullah 2, nak diminta orang satu ya kenapa? Dikasihkan. Dan begitu juga Nabi itu tidak sempat nyimpen dinar di rumah, karena kalau ada orang minta itu dikasihkan. Bahkan suatu saat Nabi itu ndamel terbang atau ndamel Jumatan kiai. Untuk kedua ditarik, Mas, gue sing adil. Jika agak pangeran nunggu kekasih, aku ragu ke ini, sudah dikasihkan salah. Jika lomane Nabi ini lomah alami, lomah apa? Alami. Nah kelemahannya alami ini ku nak sing mentolo jaluk ya untuk akeh, sing mentolo jaluk apa? Untuk akeh. Sing mikir atau jaluk atau ketiban. Akhirnya sing rai-rai gede, ini pun tak entuk. Arabi, wong Islam kafir Mekah, sing Islam anyaran tak entuk. Termasuk itu melahirkan tragedi. Ini kalau cerita tarik. Dan tambahan bahwa tidak semua sunnah Nabi itu harus persis, karena kadang direvisi. Ini tuh ketika Islam Mekah, Islam anyaran, karena melihat Nabi itu kerabat, karena sama-sama suku Quraisy. Itu ketika Nabi sudah di Medina, sing notabene dulu di rumah sahabat Ansor. Ini tuh orang kafir Mekah, Islam lagi rong dino, lagi saulan pun njolak jaluk kaji Nabi, ono sing dikai 100 wedhus. Wah Nabi itu riyen, padahal sahabat Ansor. Mereka berdarah-darah demi Nabi, atau goni masih gak Nabi ini juga wedhus pirang-pirang. Ini sahabat Ansor sisa pun tak dikai. Tapi nak tanah-tanah yang Mekah jaluk juga ya juga 100 tahun mabena jabal. Itu pirangnya pun, mabena apa? Jika sahabat-sahabat Ansor kadang ya orang yang berpikir Nabi yang menungso, tetap bikin keluarga, bikin apa? Keluarga. Sehingga beberapa sahabat Ansor yang senior-senior merasa ada enak karena Nabi dikomentari miring, dikomentari apa? Miring. Akhirnya ini cerita, dan sama ngerti perubahan istihadnya ulama. Masa akhirnya terakhir waktu kulon niat ngawur, amdan, apa? Dan kulon itu, kumuku yang seneng kulon pas-pas. Yang gede mati malah, tapi tak pikir ku alat mesti. Tapi ini bu, itu senang nih, itu senang biasa nih. Zaman rasa senang kulon terus kemenanan berlebihan, jadi soalnya senang iman, harus kalau ngalim ngaji ya sudah gitu soalnya. Tak mati aman roya misalnya. Gak ngaji benar berarti sesuai mati misalnya apa? Jadi soalnya yang gampang. Termasuk wajah pulau begitu pulau, apa yang mati? Bahwa ya soalnya mati pun merasa ngundang gede cilik soalnya. Tapi kira kalau ngapain bersuarga, kalau ngelak itu nggak nabe nangis soalnya, bingung dia apa itu? Kalau rugi itu nggak nganti nangis, apa itu perlu kita ngisi deh tuh. Salah satu itu melahirkan komentar miring. Karena daripada salah paham, akhirnya saat ibadah matur ya Rasulullah.
bahwa perilaku jenengan ini orang-orang Mekah dikasih banyak itu melahirkan sentimen karena orang-orang Ansor katanya begini-begini, mereka ikut perang susah-susah tapi jenengan kasihkan sama tanah-tanah Arab yang tidak ikut perang padahal mereka tompo mateng dari kaji Nabi supaya nala kaya terus dia pendapatan dia ya kulon dia tiang Ansor ya kasih semua tiang Ansor ya maksudnya kalau komentar miring tapi dari sana ya pulau pokoknya tiang Ansor dia nggak penting lah tiang Ansor. Akhirnya kaji Nabi ngambil kebijakan ya sudah orang Ansor panggil semua ini pas satu Mekah dipanggil di hadirotin tempat tertutup dipanggil Umar ikut ya Umar kamu jangan ikut karena kamu muhajirin Abu Bakar mau ikut juga tidak boleh ini khusus sahabat apa? Itu hebatnya Rasulullah karena sama anut sahabat Ansor warga orang anut neraka ketika Nabi pertama itu jodoh Pak orang-orang Ansor kamu baru saja ngomong gitu itu tidak apa-apa lebih ekstrim daripada itu pun saya tidak apa-apa katanya harusnya kamu nak ngudat-ngudat aku orang terima saiki wis joyo eling sana lali aku rasa ngomong berlebihan dari itu kamu ya salah subjektum andai kan kamu komentar lebih seru lebih ekstrim salah subjektum kamu pasti dibenarkan dan saya juga membenarkan misalnya kamu cerita ini Nabi marahi caranya ngudat-ngudat malah sahabat Ansor diwarai caranya ngudat-ngudat misalnya kamu bilang hei Muhammad tuh di kiri di Mekah terus tak rumah aku hei Muhammad tuh di melarat terus tak sugih aku hei sahabat muhajirin tuh di radio bucu tak ke ibu Jugumang dulu tuh sahabat Ansor nak bojone papat muhajirin kiri-kiri kan gak dibujuk dia milih bujuku tiba sebenarnya tak pegatin pak gue sanggeng rumahnya ini kisahnya jadi kan Nabi cerita kowe soalnya ngudat-ngudat aku tidak marah buat sugihno kowe. Aku tidak diusir buat tampung kowe. Justru dengan perilaku sosial kamu ini kamu orang-orang yang baik, kamu orang-orang hebat. Mergo ngrumat Nabi, ngrumat sahabat muhaji. Lah hebaten terus nah iki bagian ini. Hebaten terus. Wong Mekah itu wong desa. Arabi wong desa gede. Jadi soalnya aku kepingin untuk wedhus agak wedhus mulai. Yo unta tak unta yo mulai. Lalu terus kaji Nabi menghentikan ama tardona ayar di annaku bisa tiwal bair watar siuna antum di Rasulillah itu gak seneng, misalnya ngomong mulai ngewedus gawa untuk itu balik gawa aku ingin untuk mulai bareng gue al-mahya kumbal mamat mamatukum aku bisa urip ke rumah gue aku bersumpah mati ke rumah gue terus wabat Ansor gimpun kaji Nabi itu gue mulai jenengan merasa gue mulai wedus ini hebat paham ya kalau mulai jenengan merasa gue mulai apa? Tenang. Akhirnya Kanjeng Nabi ketika Mekah sudah dikuasai pun tidak hidup di Mekah, tapi dibohong Kanjeng Nabi, dibohong yang Ansor mulai malih teng Medina. Dan secara teori politik, andikan saat itu Nabi hidup di Mekah tidak masalah, karena sudah dibuka Mekah, paham ya? Sudah apa? Dibuka, sudah milik Rasulullah. Betapa hebatnya Nabi. Ngantuk pedus sepele, utuh sepele, jika ngomong dengan imani pas-pasan. Ternyata Kanjeng Nabi berperilaku demikian yang melahirkan salah paham. Ternyata Nabi akan memberi hadiah yang lebih besar. Ini orang Ansor dikasih dirinya. Dikasih apa? Usaha untuk desa jalur wedhus untuk tak ikan bulan. Untuk ingin wedhus untuk wedhus mulai. Watar juluna antum bi Rasulillah. Akhirnya orang Ansor mulai malu kepada Rasulullah. Sebab itu tidak ada khilaf antara sahabat untuk memutuskan bahwa Nabi itu disarekno di Medina. Karena Nabi sempat ngendikan al-mahya kumbal mamatukum. Aku urip gue mati ya bareng. Nah juga akhirnya Nabi hidup di Medina. Gila itu 18 bulan dari Fathu Mekah. Ya pasnya itu kalau Fathu Mekah tahun 8 berarti sekitar ya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun dari Fathu Mekah itu Nabi terus pulang lagi ke Medina sampai wafat. Nah ini yang harus jadi pelajaran. Takoknya Nabi yang demikian model alami ngeten. Sebetulnya melahirkan satu kearifan. Iku wong sing imane bener. Iki rasa dikai. Wis ben sing biasa to sampe iki rasa mbok wales mari kulino lama wong latihan ikhlas malah bola tomak paham. Ben nek ora ikhlas terus yo keben ora ben salah dhewe. Kehilangan duit malah untuk ganjaran paham. Jadi Nabi itu pinter. Umpama sahabat Ansor pas iku kok dituruti terus Nabi sedeng ati sahabat Ansor. Iku malah batal ngamal sahabat Ansor. Mergo sangka dhisik ngamal Nabi ikhlas. Susu barang diprovokasi dong, Mekah malah jadi orang apa waktu balik dalam media dulu dia mau masak waktu itu enak-enak di sekolah tamu betul tamunya kadang gede-gede ngomong tentang kiai tentang faktor materi
dari santri-santri. Lah yo kene cuma tak ratu kebagian tamu-tamu rasulah. Kebagian puluhan tahun dia mau ada tamu Pak Pipe. Tamu arang-arang ngomongan makan Pak. Yo kita ada dalam cenderung kita. Lha iku nak turuti ya dadi ra ikhlas. Nara pokoke ya tak. Buatan ini seni berkiai, seni apa? Berkiai, sing ana sanate. Kulo nu ngrasakno tenan. Jadi kiai iki repot. Nah orang bales sing ngekeki sawane ora tahu sosial. Bales orang laten apa ya? Lan kalau ada malu wong ya seneng ya seneng. Ya senenge sama manusia, ya duwe seneng. Ora seneng ya udah dak repot. Kemudian kulo ora potongan seneng juga, jadi biasa mawon. Lalu nyata. Ternyata perilaku Nabi yang demikian yang melahirkan isu miring tengene sahabat Ansor. Setelah dijelaskan dari sahabat Ansor, Rodina ya Rasulullah Rodina. Malah kalau boten ngarah nonton penjenengan atau penjenengan untuk apa? Ternyata betapa naiknya orang Ansor ketika memperbandingkan Nabi dengan wedhus. Nabi dibandingkan apa? Lah Nabi yo pinter carane provokatif. Wong tak kayak wedhus terus mulai, tak kayak untung. Kowe mati urip ya. Kowe milih ndi mulai nggawa aku kok wedhus. Kok sahabat, ngene lho jenengan ya Rasulullah. Paham? Akhirnya sudah. Tapi yang perlu dicatat, ini juga ijtihad nubuwah. Ijtihad apa? Dan ini kelompok-kelompok yang sok niru sunnah Nabi biar belajar dari saya. Itu sok nubuwah itu juga kadang keliru. Kalau yang melakukan nubuwah itu panjat Nabi tenan kalau kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mah nggak ada masalah karena Nabi dengan kearifannya bisa menjelaskan dan diterima. Tapi caranya Abu Bakar enggak. Abu Bakar ketika menggantikan Rasulullah itu mikir, nak lo mau model Nabi, betul malkan, agar tinggal gedek untuk akeh. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mau inventarisir, kira-kira dicuatat, di sing perlu untuk sumbangan dicuatat. Terus dikirimi kok betul mal jaluk atau raja lo dikirimi. Jadi Abu Bakar kemarin pas ngantor, kok kue ring ngomong tadi kayak ibu kan tidak tercatat. Nah intinya Abu Bakar tidak seperti Rasulullah. Beliau memanage negara dengan sistem betul mal, pakai inventarisir. Rukun kere, ring satu, Mustafa ring dua, paham ya? Maksud setengah, itu harus udah, itu disebut diwanin murtadiko. Buku catatan bagi rezeki. Nah, ini pakai disebut diwanin murtadiko. Ono catatan nih. Kere ring satu, ring dua, ring dua tadi. Nah, ring satu kirimannya orang dua berat jantung untuk kelaparan. Detail aturannya nomor detail. Betul. Ketika ada orang yang tanya Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa anda tidak seperti Rasulullah? Iya, kanjeng Nabi. Keliru ya, nak hikmah, mesti diprotes semua nggak jadi apa? Nah, aku diprotes tutup. Saya dari Abu Bakar, gua Nabiun, dia itu Nabi, dibimbing langit. Kalau saya, tidak Nabi, khusus dibimbing rasionalitas. Dari Abu Bakar, dia ini Nabi, dibimbing langit. Jadi, kemana orang umum lagi, jadi umum lagi, ini apa? Coba. Orang-orang Ansor itu begitu susah payah membela Rasulullah, begitu berdarah-darah bela Rasulullah, tapi kacernya dikai. Dan melahirkan sedikit salah paham, itu saja salah paham yang terkendali, karena terus dikonfirmasi ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dikonfirmasi malah dia cuma habatan di Rasulullah, malah tambah senang Nabi. Mereka Nabi badai nawai berdua, Nabi ya pinter. Badai nawai apa? Ngomong untuk berdua mulai lagi, untuk aku milih dia. Tak milih jenengan ya Rasulullah, akhirnya malah suatu. Belajar Abu Bakar. Aku tak keliru ngono, orang ngarep bukan konfirmasi, kok bacok dari Abu Bakar. Nah itu cerita. Mana kalau bulan itu ngalim, nah saya naik itu uang di ruang khusus. Tapi itu lebih agak, lebih berperadaban. Itu bandingannya Khalifatul Rasul. Jadi Abu Bakar ya sopan, tapi tetap orang Malaysia ini bergelar gelari Khalifatul Rasul. Pengganti Rasulullah, kan artinya Khalifatul Rasul kan pengganti. Kan kemuliaan, Umar mikir mantan preman kok Khalifatul Rasul. Mantan Umar tahu preman tenan. Dia ini mau cukup juga Amiril. Nah ini cerita-cerita kenapa Abu Bakar milih demikian. Suatu saat ketika dia dibeat jadi khalifah, dia pidato. Ini qatlul itu, saya itu apal teksnya ya. Ayuhan nas, ini qatlul itu. Dia menusul saya sekarang diangkat jadi khalifah. Walat tubuh khairikum, tapi bukan berarti saya yang terbaik. Ati uni mastafa semua wa Rasulullah. Kamu harus taat sama saya selagi saya masih pada ring, pada track Allah wa Rasulullah. Jika saya salah maka ingatkan. Dasar orang Arab musuh berburu langsung masuk.
Ya Abu Bakar, tahu gimana kabisa. Kalau kamu melenceng, tak ingatkan dengan pedang. Jadi Abu Bakar trauma. Untuk pertama khutbah itu, uang muni ya Abu Bakar. Kalau kamu melenceng, tahu gimana kabisa. Tak luruskan pakai nopo. Jadi dia mikir, wah, Nabi lah disalahpahami. Wong jadi khusnudon. Nah aku ya tipe pedang. Mikir, dasar Arab kita kan. Mana Abu Bakar? Aku sudah kamu model alami. Kenapa? Betul sampean berdoa, betapa Abu Bakar akhirnya memanage hukum sosial juga pakai isyarat. Era Umar juga pakai isyarat. Era Umar lebih modern. Karyawan-karyawan negara itu di PNS kan, jadi digaji negara. Abu Bakar bosan, digaji apa? Negara. Lebih modern lagi mas. Ya sudah. Nah ketika Sayyidina Utsman dia mengikuti kemodernannya Sayyidina Umar. Tapi Abu Bakar dan Umar dianggap tidak mewarisi sesuatu yang krusial, yang paling prinsip dalam kehidupan umat Islam. Jadi sampai tak ceritani masalah ijtihad. Dan sampai nanti paham ngaji ini. Kenapa saya milih tema-tema ini? Itu sudah saya pikir, saya istikharoi karena saya ini ulama. Saya tentu konsultasinya sama Allah. Dan kalau tetap istikharah sholat hajat. Bukan terus ngawur-ngawur pulau itu harus pengiran. Jika khususnya sampai itu malah tak enak itu. Khusus mungkin khusus warga. Bayangannya kalau ini tidak dari itu khusus tapi mesum. Khusus tapi nama mesum. Itu khusus di surau pengiran pikiran khusus warga. Bayangan untuk apa sih? Mesti kalau ini apa? Tidak dari. Bisa dari itu sepuluh. Bos harus beri sewu. Paling ayu itu khusus yang itu. Jadi kredinya itu dirubah. Dari apa bocor itu paling elek, sing elek tetap napa ya? Terus berhubung sing elek dari dirubah jadi wae berkoning dunya wis elek. Ya ora kata terus warga ora. Paham? Walhasil Sayyidina Umar ketika mimpin itu beliau ingin diberi gelar Amirul apa? Mukminin. Dan beliau melakukan ijtihad mem-PNS-kan pegawai-pegawai. Nah, era Utsman niku saya sampai kenapa ada istilah Mushaf Utsmani. Abu Bakar Umar karena ngatur negara setelah ditinggal Rasulullah. Ya, ditinggal kita Rasulullah. Dan ini termasuk pakar-pakar Islam supaya tahu yang biasa mengkaji hukum Islam. Kenapa tahu-tahu ada istilah negara Islam? Kalau orang-orang kampus itu meyakini Nabi itu selain pemimpin juga presiden. Makanya banyak meyakini Nabi itu dianggap presiden juga. Jika Nabi dianggap memimpin sebuah negara itu sebetulnya salah. Jadi yang memulai memanage secara negara itu era Abu Bakar. Karena Abu Bakar sadar kalau di manage secara nubuat dia tidak nabi. Rapat diluruskan pakai pedang. Nah nabi orang mimpin negara ya alami yang keluar. Tinggalan ketemu uang ya Rasulullah aku juga serbanan lebih kayak ini. Juga apa sholat kadang coba peluang cek. Ya Rasulullah sholat dulu berkonsultasi. Berkonsultasi. Alami tenang. Baru konsultasi ini rapor-rapor. Sampai nisa wah Sayyidina Umar itu terus pentongnya. Perkara ini orang nabi dan imamnya nabi alami. Apa? Alami. Kalau nabi lagi khusus untuk sholat khusus, perlu tak cilik nangis gitu cepat. Kita kalau Rasul begini sholatnya tenang-tenang mawon saya ikut cepat. Kalau tak sholat perlu tak bayi nangis, namun boleh termasuk jamaah bidang kesusu, memiliki anaknya. Jadi nabi itu ya mesti begitu. Jadi standar sholatnya melalui eno sholatnya karu-karu, untuk nabi sholatnya nggak betul nggak ada. Padahal ada bicara padahal nabi khusus cepat. Padahal betul, padahal sejengan ya memang ada standar umumnya memang tepat. Jadi itu begitu. Harusnya begini, sholatnya suwi kok ini cepet. Aku mengucap nangis, namun ibu kalau nopo jamaah. Soalnya ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu sahabat yang khusus. Ono wong dapat unta ning alas. Biasanya nak ape asar, ape maghrib dijupuk. Bareng makmum Abu Dzar sholat asar abadar masyhur. Baru matur kan ini, ya Rasulullah. Kula nu telat teko gara-gara Abu Dzar. Imamnya asar ora badar. Padahal kula tuh dibawa unta teng alas dari hutan. Enggak kenapa kamu kenal Abu Dzar itu? Abu Dzar, kalau memimpin Islam beruang senang Islam mau bergedeng sholat. Nah seperti itu gedeng. Karena sholat yang kesuwen aku untuk gedeng. Malah nih KNU untuk sholat cepat itu dalilnya pasti tak benar. Dan tapi orang NU lucu sholatnya cuma cepat tapi ridane suwi. Ya itu ya aneh. Nah itu nisan cepat ya cepat kabeh. Karena apa sebabnya? Mereka nak sholat itu kompensasinya ra jelas. Tapi nak wiridan suwi dulu kadang urusan duit penting. Mereka nak wiridan itu urusan kabul kajasil. Itu suwi-suwi lah. Paham? Nak sholat tak urusan kabul apa? Lalu kalau termasuk ulama sing ora tau wiridan. Itu yo ana alasane. Tapi santri kula alhamdulillah kula berkat sholat salam tetap langsung di santri kula tetap wiridan.
Oke, kapan-kapan di wiridan. Tapi memang lucu, nek udah cepet loro-loro, ini mboten cepet keparo, paham ya? Mereka wiridan lebih meyakinkan, ini tadi bisa astagfirullah kan di sepura pengiran, nah di sepura menuju warga. Terusane terus ngelongi apa? Paham? Abu Dhar, itu tukang mitnah. Jawa Nabi persis ini, apa tanun antaya Abu Dhar? Apa itu tukang rusak Islam? Orang itu bikin seneng sholat, jangan bikin benci sholat. Abu Dhar kan naruh, cucu diamu kan naruh, mau kenapa ya? Gara-gara gue sholat subuh, itu untuk kangen-kangen jadinya terakhir sholat. Sholatnya ketul, baru Abu Dhar sholat cepet. Nah, riwayat seperti ini lebih sampai ke telinga para imam, paham ya? Dari terawih di kuwayang. Jadi seperti orang sanat ya, dari keluar cerita. Selama ini kamu melakukan kan atas nama hukum adat dan dasar raroan, paham? Jadi kalau tak kayak sanat ini, seperti orang apa? Orang sanat. Jadi saya mau digitasi secara ilmiahnya, apa? Cuma turun. Selama ini sampai cepat kan nuruti nafsu. Nah, saya kita ilmu ini berapati nuruti nafsu. Paham ya? Jadi kali ini cepat ya Allah, kalau cepat buatan corona kepengen cepat, tapi biar mereka enjoy. Oh, sebenarnya mengantul orang. Kita lagi rapati ngantuk kok. Raimu ke dia cepat. Lalu jangan mengira raimu ke dia kepengen apa? Buatan ini ceritanya nolak sanat deh. Sholat cepat itu orang apa? Jadi Abu Dhar Al-Ghifari. Cepat ini juga tinggi terus naik berapa sih kalau cerita. Terus apa tak sholat itu cepat? Ya alasannya ini, juga diru watak isa setan. Aku nyelip pas mati setan. Juga mana setan lagi toto-toto bodoh. Juga aku kenapa saya salah? Ya ada lama sih kurang ajar. Ibnu Abbas sudah tidak nggak sholat cepat. Alasannya benar setan lagi toto-toto bodoh. Sebelum dia deh. Berarti kasus itu besar. Paham ya? Jadi juga diru watak isa setan. Jadi kemana setan lagi toto-toto siap bekerja. Dibeli berapa terus apa? Bercampur. Ya, market dulu ya. Pak. Kita serapra Nabi Joko Toko loh. Bon, era Sayyidina Utsman, istihad Abu Bakar Umar yang sudah bagus ini. Ternyata bukan tanpa kritik, tanpa kontrol. Ini itu yang dilupakan Abu Bakar dan Umar adalah Quran yang menjadi induk daripada umat Islam, menjadi pegangan sebagai kitab suci. Ternyata menjadi bacaannya rubah karena lahjah itu logat. Jadi misalnya saat itu Umar sudah ke Azerbaijan dan Armenia, jadi Azerbaijan dan Armenia yang kemudian melahirkan kasus Imam Bukhari dan sebagainya, yang daerah Eropa Timur, sebagian Soviet tak mangke. Itu pun zaman Umar. Jadi misalnya orang baca kasus tajwid itu kan mentahkikkan huruf, karena zaman dulu itu orang Arab misalnya baca Alhamdulillah. Nanti Arab yang setengah Asy'ariyin, misalnya Muni Abdul Qadir Al-Jilani, Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, saya misalnya Umairama, Wahatuna Walaika Rabika. Nah, coba kalau misalnya Pak Haji Umairama baca Rabika, kemudian ditulis Kaf. Berarti Quran dari Qaf tertulis Kaf. Lawan Jawa ya aneh. Muni nak Pak Karim, muni Pak Harim. Tapi nak Alhamdulillah Alkam. Padahal misalnya Alkamdu itu maknanya kematian. Kafir Kamdu artinya apa? Kematian. Jadi fatal betul. Karena mereka lughatnya beda-beda lah, maksudnya logatnya beda. Coba bayangkan, orang Uni Soviet, orang Eropa Timur, sebagian juga orang pedalaman Irak, kon moco makhraj Arab kurek. Quran itu karena lughatnya Arab apa? Nah, ketika itu orang yang termasuk di Azerbaijan Armenia itu yang sempat tugas di sana itu Abu Hudzaifah Al-Yamani. Dan zaman terakhir istihadnya ulama. Dan saya nanti dalam posisi Niru Usman. Ini saya suka membuat. Jadi kalau orang arah jadi kiai terkenal, kiai top, itu tidak akan. Yang ngalim tetap pulau. Sama mungkin top lah, tapi orang ngalim. Yang top itu kaitannya populer, ngerti jatuh terus, itu orang populer. Kalau ingin mulutan menjugang, termasuk saking situ bodoh, yang kira-kira waktu kesuan. Wah, sing isi pengajian kerja dengan bumi. Kalau niatnya yang dalam untuk jiran mentolo berpulau. Ya bukan, tapi yang mentolak ngatur ulama, ada orang mentolak. Pokoknya tetap orang. Kok ada tuh, aku orang ngomong ada adu-adu. Aku orang ngomong demi adu-adu. Anak kiai supo apian tak turuti. Aku sanggupnya rapian, tapi nak aku rapian tuh lewat rapian, gak ulama.
Ya saya punya perhitungan untuk tidak mau jadi mubalek. Selain perhitungan sosial yang sebelum misalkan, tapi saya udah rapat. Jadi berkah bagi mubalek. Saya ngeritik mubalek tapi berkah bagi mubalek. Justru aku terapi jatuh, liane masih banyak paham. Lalu walhasil ngeri. Jika buku Pak Al-Yaman ini tergopoh-gopoh, tuan maling Medina. Padahal kayak bayangkan, saking daerah Azerbaijan, Uzbekistan, ya. Yang nanti daerah persemakmuran Uni Soviet, datang lagi ke Medina. Saudara menunjukkan prinsip sekali. Ya Amirul Mukminin, adrikil umat qabla yaftalifu istilafal yahud wan nasara. Umat ini harus kamu selamatkan sebelum mereka khilaf tentang kitab suci kayak perkhilafan orang Yahudi dan Nasrani. Nah itu karena dia Abu Dhabi Al-Yaman itu sering delok ning musala wong dojotosan. Ning masjid wong dojotosan. Gara-gara misalnya wong sing guru ki kuat macane alhamdulillah, sing maca rutin alhamdulillah. Muridnya nulis harus nganggo kaf. Sitok kabeh ada lho guru. Akroni saiki kata. Guruku maca ngene terus ditulis nganggo kaf. Sitok nulis nganggo apa? Kaf. Misalnya yang muridnya Mahirama ya Rapika yang nganggo kaf. Wis pokoke sesuai tulisan masing-masing. Jadi kalau cerita tentang Gus ini, wong berbes, wong kolonan ngaji. Alhamdulillah. Sesuai gurunya mak Fakwati ngomong murid goblok. Gini loh Pak, dal saya dan dal Bapak beda. Dal saya dan dal Bapak. Yang daerah kolonan luar itu walau bolin nggak kuat, walau polin tetap. Lu bayangkan itu kan fatal, buat nanti ditulis tok. Kalau akhirnya dicontohkan, kabin untuk gurunya paling benar, tulisannya besok-besok. Abu Sudi itu nangis. Nanti lama-lama Quran ini versinya banyak, karena akan ditulis sesuai riwayat, guru, murid, dan penulisannya sesuai bunyi suara, paham ya Pak? Sesuai bunyi apa? Suara. Akhirnya kacau. Akhirnya Sayyidina Utsman tidak ngurus negara. Beliau mendedikasikan diri, fokus, ngurus Akhirnya beliau manggil Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, pakar-pakar Quran zaman itu paling populer di Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Ya terus bagian Abdul bin Mas'ud, orang-orang yang ahli Quran dipanggil. Coba Quran ini tulis seperti zaman Rasulullah. Itu orang-orang kata Batul Wahyi yang menulis wahyu zaman Rasulullah. Ini paling di depannya Abdul bin Mas'ud sama Zaid bin Sabit, terus Mu'ad bin Jabal. Itu orang-orang yang spesialis ngurus Quran. Ditulis. Jadi orang-orang yang punya dokumen ditulis tenggene nopo balung unta, tenggene putah kurma, semuanya dikumpulkan. Terakhir ada satu ayat yang hilang. Ini itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Ini ditemukan tenggene Abu Huzaimah Al-Ansori. Pun setelah Quran selesai distandarkan kayak zaman Rasulullah dan zaman kata Batul Wahyi zaman Jinten Rasulullah sekretaris wahyu. Ini bertahun-tahun Rasul mengumpulkan. Sehingga beberapa cara saat ini provinsi mengeluarkan diri ke Utsman. Ke Utsman gak tahu ngurus negara, korupsi. Sebagian sudah melenceng. Mana Utsman itu paling gagal mimpin, paling gagal apa? Mimpin. Paling gagal mimpin tapi dia akan dikenang menjadi ahli surga. Karena dialah yang menyelamatkan kalimatin wasidah. Ini tuh umpama ora Utsman, wong Islam nak dite koyo wong Kristen, koyo Nasrani. Ini kitab suci ini beberapa versi. Makanya saya tidak akan jadi pemimpin karena saya sudah sumpah sampai pangeran. Saya akan ngurus mushaf, penulisan mushaf. Mungkin orang hafal Quran itu banyak, tapi yang menguasai sampai detail sorok nahwunya, mungkin sekarang termasuk saya. Dan saya memang belajar terus sampai sekarang. Jadi ilmu tak ulang sampai sebagian tidak belajarnya di sisa gitu. Tapi jadi saya itu sampai sekarang itu nulis riwayat Khot Utsmani sampai Rotem Utsmani. Terus kita ngomong berapa itu, termasuk yang regani berjuta-juta berapa. Entah tiga kalau orang bakat juga, Pak. Jadi uang bolos duit anak kepin juga. Lah kalau ngilu itu bakat apa? Juga. Itu akhirnya tidak standarkan. Nah semenjak itu dikenal dengan Mushaf Nabi Utsmani atau Rasul Nabi Utsman. Untuk membuat nonton, memang Utsman gagal dalam bernegara. Kata sekolah mungkin juga gagal dalam berkiai. Dan ya rapopo, misalnya gagal ya rapopo. Itu nggak ada problem. Masalah dunia mohon. Kiai itu pengaruh, masalah apa itu? Sehingga betul kami pengiran ikhlas dulu, orang pengaruh. Pengiran dirawat di Mustafa rawat di Bukan kan ya rawat di. Terus juga merokok ini, nanti mulang dulu, melong aku pengirane, tetap orang gunanya lah. Si orang gunanya tetap Islam. Walhasil Sayyidina Utsman mendedikasikan diri. Sampai sebagian riwayat ketika Rasulullah Sugeng itu sempat ngendikan, ya Utsman, kamu akan mati di ayat ini. Itu dulu sahabat itu nggak tahu maksudnya gimana. Ternyata betul. Bahkan Sayyidina Utsman itu dibunuh. Itu juga baca Quran.
Bahkan sebagian orang itu saking kultus sama Sayyidina Utsman, beberapa ayat itu dimerahkan karena mengenang zaman itu kecipratan darah Utsman tercibat. Makanya dulu itu som Quran sebagian ayatnya dimerahkan, ditandai merah karena mengenang darah itu Utsman. Ini dibunuh pas beliau meneliti nama Quran. Pas gaya standar mushaf nama Utsman. Makanya orang yang gagal memimpin negara jangan katakan gagal karena jatahnya Umar lah, Utsman lah, kita punya mushaf standar. Kalau enggak ada karu-karuan. Orang tulis sesuai riwayat dari guru, sesuai kedengarannya. Mari fatal kan sesuai kedengar. Misalnya Alhamdu ditulis Alkamdu karena kiainya melalui latele. Oleh moto Alkam. Dan misalnya kiai itu latele wala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ora ono huruf ngo barang. Lalu itu terus piye mau ana ain titik telu barang. Mergo nak alamin itu titik ora ono titike tapi nak ngo cara tulisan Jawa. Wah, itu dia Al-Qur'an Rabbil Alamin. Lah nanti nang harus ngono kiye-kiye daerah tertentu ngalim lagi ngalamin. Mungkin lah daerah napa enggak? Nanti yang Rembang wonten jenenge kecamatan tertentu, ain-ain Gandri, kulo nak muni ulama, orang muni ulama lho napa? Ngono wis gawan letane. Kiye-kiye daerah tertentu ya tetep mawon muni ulama. Ngalamin itu paham ngan ngabi Hurairah radhiyallahu anhu wis modal wis ngaji terkenal tetep ngan ngabi lor ki pak dijamu tenan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sudah begitu. Bayangkan kalau semua muridnya akan menulis sesuai bunyi yang didengar kan nulisnya Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada dikak, untuk Alhamdu, paham ya? Rabbil Alamin apa akhirnya tiga titik tahu? Mereka jadi ngain Jawa, ngain apa? Lalu saya tidak tahu terus tak menuruti, ya Allah, saya bersumpah diri saya tak kasihkan untuk mushaf. Ya terus dia berdedikasi itu. Wah, berdino nulis dalam perpustakaan jadi Muhammad bin Sabit, Abdul bin Mas'ud, Abdul bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal. Itu sahabat-sahabat yang awal beliau. Di bantah-bantahan barang. Apalan kulo ngeten. Sekolah seksi loro zaman Nabi dia. Kadang sahabat lain, kadang nilali. Jadi uang itu urusan akeh. Akhirnya ditekan seksi loro. Jadi kalau ayat itu meragukan, apalan nanti dia buat ngeten. Apalan nanti ngeten. Kulekno sing ono cakatan. Itu ibadah sahabat. Jadi saat itu tidak ada yang mempercayai hafalan. Paham ya Pak? Tidak ada yang mempercayai apa? Hafalan. Tetap harus pakai data tulisan. Akhirnya sahabat-sahabat tunggu-tunggu misalnya nyekteni Nabi pas sendirian. Dan kebetulan pas sendirian itu ayat turun kan berarti seksinya dia saja kan. Kasus Abu Hudzaimah Al-Ansari. Entah itu kaji Nabi melaku-melaku be aku. Jadi paling apa laku nyatet satu. Jadi kalau dikatakan Quran itu orang dicatat sahabat sing tukang sekretaris. Tapi dicatat sahabat sing paling dari atas itu Rasul. Ya kadang sahabat rakan tukang kuning orang papan atas. Tapi dia ngomong, "Via nazalat, mah itu turune ning aku." Lha itu kok. Perkarane kasusku. Perkarane jadi itu kali sahabat itu mesti ki misalnya dia itu kalau cerita sahabat itu manusia. Jadi dia itu bakal kormo. Bareng itu tuh ngaji. Mbak, semut itu tak lebih pasti. Bareng itu tuh aku. Apa? Dasar sahabat, kayak bedik terlaksana. Tapi ya kesalian ini Pak. Iya, paling abis tuh mater kan gitu. Soalnya kumat, soalnya apa? Akhirnya kan Nabi, itu tuh kan ngambung kok ora paham. Tuh samlur yang ngambung ambek bodoni, napa? Saya ngenteni ayat turun, wae tetap jatah sok sanksi. Ayat-ayat ngoten niku kan ora bener kata-kata aku sing radang perkara. Ngaku deh lah. Tetap roh aku di bangsa sahabat yang terkenal. Kok kasusnya tentang aku itu loh terus mas. Yo pasti dia pasti cerita. Ayo ayat-ayat selingkuh bareng sahabat gede orang roh dong rata selingkuh. Budi kerok. Dia kasusnya dia. Ngaji Nabi bolak-balik dibantah sahabat. Mana ngaji Nabi yang soleh. Orang bayang loh, selingkuh bareng kan gak bayang. Dan sahabat yang mantan preman, yang nakal yang biram. Sampai nak ceritanya, ayat li'an ya tadi. Ayat li'an itu ceritanya kan misalnya seorang istri hamil tapi bapaknya gak ngaku. Jadi walhasil cara Islam wong divonis zina dan dirajam itu kalau ada saksi 4. Ada saksi apa?
Kalau hasil sebagian sahabat itu pas mulai bujurnya dikeloni wong. Ini nak nuduh dia ini kena tobat. Nak tobat kan berarti dia ini di penjara atau malah dituduh tidak kanjeng. Orang nuduh dia ini rapi. Matur kanjeng. Ya Rasulullah. Mosok kanjeng. Wong bujur dikeloni tiang golek seksi papat asal akbar. Bukan ya Rasulullah. Wah, seksi papat tuh kakean. Anggap mawon itu urusan wajib dirajam ngenteni seksi. Aku urusan bujuk kula tepono keputusan. Kula to pragil ngakoni nek iku anak kula. Kanjeng Nabi nggak patungnya sing nganggo hukum standar piye wae. Yo ora kowe iki bar bati sudah bahwa ilah sudah diberi. Kowe kudu nekakno pas bukti nek ora kita tak. Mergo mlebu hati itu. Wanda terus kanjeng. Ya Rasulullah, mosok urusan ngoten golek bolak-balik berbeda wae. Akhirnya Quran turun. Akhirnya ada prosedur khusus. Kalau saling tuduh antara suami istri ada prosedur khusus ini disebut sumpah li'an. Sumpah apa? Li'an. Akhirnya tujuannya diujangi dengan bahwa misata anak larang atau wahi alih hingga sampai sumpah tumpah anak waktu bahwa alih hingga minat sok bikin dan sebagainya. Terus bahwa anda lazab, antar jahat, arba jahatin gila. Ya sudah begitu. Akhirnya ada sumpah li'an. Tujuannya juga. Yang sumpah 4 kali. Jadi seksi 4 dikendai sumpah 4 kali. Saya bersumpah ya Rasulullah, wawahi 4 kali. Jadi wawahi, bahwa istri saya benar-benar selingkuh. Sumpah kelima, mungkin sumpah kosong, bahwa Tommy Tata, anak tawahi alaihi hingga minal kadibi. Dan saya bersumpah yang kelima, saya siap bisa berbeda kembali. Nah, panjang Kurogo, yang itu, disusah ini mengagak. Yang itu maju, itu. Ya Rasulullah, saya bersumpah 4 kali, bahwa tujuan suami saya tidak benar. Yang kelima rawan disebut. Yang kelima kalau betul saat selingkuh tidak berbuat. Yang kelima mau aja disebut. Coba tadi cerita. Lu ayat-ayatnya tadi sahabat papan atas surah roh surah kalau selingkuh. Maksudnya gue paham. Jadi sekilas yo gedung-gedung ini kan. Jadi satu gedung yang penting, aku ngiring-ngiring. Jadi kedua Nabi Abadi itu terus dikenal Quran. Jadi ceritanya ada aturan li'an. Baik bahwa anda lazab antar syahada arba'at adadin. Gila itu gara-gara kasus ini. Jadi kan Nabi spontan. Jadi kalau kan Nabi itu nyorot tenan. Jadi Nabi untuk bayaran kadang dibandai besok abadin. Begitu juga masalah tolak binti Sa'labah yang punya suami Aus bin Somit. Dulu dalam tradisi jahiliyah, itu kalau orang sudah zihar, itu sama dengan tolak baik. Paham ya? Sama dengan tolak. Jadi kadang orang ngalem bujuri berlebihan kan. Aku orang tua itu ayam macam. Kalau aku gak menawari buku. Jadi nyerukaan lah bujuri itu. Itu kemudian wajah tasbihnya sama-sama haram dikeloni. Sebagaimana mbok haram mbok keloni, saya ini bujur jadi haram dikeloni. Mereka mbok embut mbok pada no. Bujur, mesti disebut yang Islam zihar, no? Lihat. Aus bin Somit itu pada kau berdoa, bujuri patola. Patola itu gak sujud. Barang roh botolnya tertarik. Ini cerita ini. Lagu apa cuma tusuk. Mungkin langsung paham. Paham langsung pertawa dah. Kedua itu kayak latihan bocor-bocor. Walhasil bareng tertarik dia ini dasar orang Arab karena terakuat untuk mengendalikan diri langsung ngapain juga kelon bujurnya regelum lagi sholat engkau emas bareng bujurnya tersinggung mantap terdiziar zaman itu niat bujurnya lah ya karena orang kalau sudah diziar sama dengan ditolak baik sholat ini salah bau mantan orang ayu tetapi mantan saya itu terayu akhirnya matur kaji Nabi ya Rasulullah saya ini sudah diziar sama suami saya namanya Aus bin Somit. Dan Nabi masih pakai standar hukum Arab saat itu. Kuring di alehi, kamu nggak boleh kumpul dia. Ya Rasulullah, saya yakin bahwa keputusan Anda pasti nanti direvisi oleh Allah. Enggak, dari kajian Nabi, ya Rasulullah kuring di alehi. Akhirnya mulai protes. Ya Rasulullah, Allah itu tahu wahdati wa fakoti. Saya ini sendiri dan saya miskin. Wa inna li sudyatan sihoron. Saya hafal teksnya. Wa inna li sudyatan sihoron. Saya ini punya anak-anak kecil. Indomam tuhum ilaihi do wa indomam tahum ilaiya jauh.
Kalau anak-anak ini ikut suami saya, meskipun kaya, mesti terlantar. Nanti kalau orang lanang itu rapat ngurusi anak, sama katut wedoan. Nanti kalau orang lanang itu gampang katut apa? Wedoan. Mana orang Arab, di sini pirang-pirang. Kalau Indonesia, mesti itu malah tak dulu, bawa kita tak. Itu dari ke Indonesia. Kan kita orang kejar roti racun, roti kelar makan di pangan korek. Dari ke Indonesia, yang neng Quran kan sekedar takut tidak adil saja, kan bujuk sih. Kiai Indonesia kenapa mesti situ itu? Dino adil tuh orang kelarnya keimangan, orang kelarnya nyandangi jadi kita tenang, jadi khawatir tuh harus kejar orang adil, khawatir orang keimangan bah. Jadi Quran Indonesia ya Allah tak dinu, Allah tak kulu, Allah. Jadi kita orang orang adil barang mah, tidak kelar maka jadi kombinasi akumulasi. Akhirnya kan Nabi, ya Rasulullah. Ya pokoknya saya tetap haram dari kanjeng Nabi. Ketika dia protes lagi, ya Rasulullah, ketika saya muda, akala sababi, jenis ngentekno 60. Wong Arab namanya jorok-jorok. Wa nasar tulah udah nih, weteng kulo pindah di sini sing ngrasakno. Pokoknya ngomongnya jorok-jorok. Pokoknya segala yang maghrib saya jadi habiskan Auf bin Somit. Tapi ketika maghrib saya sudah habis dan saya sekarang sudah tua renta, dengan mutus saya ditolak selawase, tolak baik tolak nopo? Selawase. Asku ilallah bakti wa kusmi. Saya mesti matur dengan pengeran. Nak matur dengan kiraman kita matur nopo. Tapi ya kan Nabi kan dibanding pengeran tetap nomor loro. Suatu ini cerita tentang. Bersama begitu loh. Mau ngaji Nabi matur dengan orang kelar. Orang matur nopo. Mau dibuktikan dengan yang kamar. Ya Allah, asku ilesa bakti wa kusmi. Orang matur gusti jenengan. 10 dinak diri-diri kok mutus lagi. Coba tadi tenang ya itu benar. Ampun walhasil akhirnya orang ayat turun dari surat Mujadilah. Mujadilah itu nama wedok sing bantai kanjeng Nabi. Kadang sebagian darani Mujadalah. Ini kami. Kalau Mujadilah itu berarti orangnya, wong wedok sing bantah kanjeng Nabi. Kalau Mujadalah itu proses dialeknya. Nabi tidak dialek, tidak latihan apa? Nabi guru soleh ngenteni wae. Nabi kan ngono wakil. Mulane Nabi tenang. Keputusane direvisi pangeran ya iso. Ya tenang mawon nek sing revisi atasane. Ayo Nabi tenang mawon. Akhirnya orang ayat turun. Qad sami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innahu sami'un basir. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. In ummahatuhum illa allati waladna. Akhirnya ayat turun. Walhasil tak itu loh dengan Nabi. Aisyah banyak. Tentu. Ayo aku tak wahyu. Sebelum pengiran dulu suwe. Soalnya ayatnya tapi Allah kalau nanti tidak dibuka izin. Allah sungguh mendengar wong itu tuh buantah kue. Buantah terus mas. Buantah bolak-balik wong Nabi itu kenane ya Rasulullah itu buantah terus. Mana jadi buantah tertimbung gitu. Mau Nabi dibantah tenang mau. Nabi bolak-balik dibantah sahabat itu bolak-balik tenang mau. Kayak hiburan lah tuh. Mulai dari pengeran, wawah ya mau tahawurakuma. Mukawarah itu dalam bahasa Arab sekarang itu diskusi, berdialek yang seimbang. Wawah ya mau tahawurakuma. Allah itu roh perdebatan itu loro. Ya sudah akhirnya, waktu keputusan orang itu mas, biar orang itu kalau tolak baik. Piawai bucu dipadak nombor ora bakal iso. In ummahatuhum ilallahi waladna. Jenenge mbok sing lahirno, jenenge bucu go kelon. Ora iso bucu sing fungsine go kelon, padha mbok sing lahir. Ora iso, pokoke dihar ora sido tolak selawat ya. Oleh kumpulnya oleh. Cuma biar kafaro wae tapi ora terus apa? Ora terus ora oleh gak mau cukup bayar napa? Kafar. Wah, akhirnya walhasil menang. Taulah ini menang. Mereka jadi apa orang roti izin, mau orang-orang wahyu, orang-orang instruksi. Ya tenang lah tapi. Nah, suatu ketika Umar jadi khalifah, jadi presiden. Umar jadi apa? Presiden. Walhasil pas melaku-melaku, bawa presiden, orang presiden ini juga senengannya melaku-melaku. Biaya negara, biaya apa? Walhasil Umar melaku-melaku, dia ketemu kaulah sisi salah. Hidup mau kan? Tua, zaman mater nabi tua, mulai zaman Umar jadi nopo. Malah saya kata untungnya coba tua. Mau omongan urin di untungnya entah. Umar dicekal kita munafati, kendali untuk dicekal. Kita ngomong ya Amirul Mukminin, ittaqillah wa dinasihat. Lah Umar kan dapat ikrung wis dulu. Dirungok nang ngene dulu. Iku nganti cara sak niki niku sekitar jam 11, nganti setengah 3.
Pokoknya nganti ora salat dulu. Sebagian riwayat darani cara kene setengah telu nganti meh. Urut akhirnya pengawalnya mensomati Umar. Ya Umar, atas mau dia tidak ajus deh. Masuk untuk ngomong aneh borong orang nanti dereng. Dari Umar, jauh iki. Protes kaji gabi langit turun. Ya hadihi ajusun allati sami Allah min fawqi sab'i samawat. Wong iki lho sing langit tapi itu ngrungokno omongane apa meneh Umar. Yo iki gara-gara dhek nabi diamuk langit. Wah, terus apa tuh? Oh niki to sing mari surat putus terakhir dhewe Pak. Dari Sayyidina Umar, umpama rawat di wetu dhuwur entek nek riwayat atar umpama rawat di wetu atar entek sarungokno nganti sak ketele ndek. Berkobar dari kalau cerita, berarti ketika Utsman namun ngurus nama Musliman. Nah, saat ini kalau cerita ketika era saya juga era beberapa kiai sekarang. Saya ini kan hidup dalam kemajemukan. Wong neng niklab ya seneng, nikmati pornografi. Wong duwe akeh kok judi ya seneng nikmati duit. Begitu juga maksiat-maksiat yang lain mesti melahirkan kenikmatan. Saya sebagai orang yang bersaksi pada zaman ini, saya bersumpah tentang pengiran. Pokoknya saya akan ngajari syukur saja. Karena satu kekuatan iman ngaji bisa menasir jadi butuh syukur. Wong ra soleh-soleh duwe wae. Nikmati atas bujune ayu menarik. Sing soleh ora di duwe bujune pecek lah. Kulo ngomong duwe senjata wali iman mergo duwe syukur. Dan istihad saya pada Allah selalu sering sowan teng pangeran matur salat hajat. Kulo niku ulama sing gak mencerita syukur. Padahal kulo dadi problem akeh sebagai misal tapi ora tak critakno. Wis pokoke kulo niku iya, dan bujuk kulo sering protes. Saya itu dia beberapa kali punya penyakit kadang jantung bola kumat atau apa kumat. Dia kalau tahu terus orang periksa. Paling banter jantung kumat itu mangnya mati. Mati biasa tuh, mesti nopo. Ini biasa banget. Karena saya itu kalau tak ingat penyakit saya atau problem saya, takut tidak syukur saja. Sebenarnya teori saya itu sederhana, takut tidak nopo syukur. Dan saya melihat hidup sekarang dengan kemajukan, apalagi orang-orang dolim itu banyak nikmati kehidupan. Wong Islam itu wayai wajadah halawatal iman, menemukan nikmatnya nopo. Kalau tidak kita ini sudah habis. Coba misalnya orang-orang Islam yang tahu mondok, utawa tahu wong soleh, atau ya memang soleh. Urip di Malaysia, di Singapura, kadang gelantungan ngecat omahe Cina, disentak-sentaknya dia majikan non-mus. Kalau dia tidak membawa iman dan tidak membawa halawatul iman, apa yang dibanggakan dari imannya dia? Kecuali merasa syukur, nyaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini ngalami berapa keluhan kiai, keluhan santri. Saya itu punya santri, atau temannya santri, saudaranya santri. Jadi kalau cerita seperti bolak-balik. Adiknya itu mondok di saya, mbaknya itu kerja di non-muslim, yang kerjanya dia itu harus kadang goreng babi. Bagaimana nahat kan ngetar anak ini gereja. Dia itu nangis. Terus kayak saya ini gimana? Saya harus kerja di non-muslim, juga itu goreng babi, kadang nganterkan anaknya ke gereja hukum itu. Ya karena saya kiai juga kerja. Sanggup baik, gue kurang kerja kamu Cina, ikut kamu kerja kamu adik. Ya gue nunggu, gue selalu adik, mesti ngapal Al-Quran. Kita sanggup baik, gue itu ngerjakan kamu adik, mesti gue rasa mikir macam-macam. Makanya terkirim saya sih, ya sudah. Tapi kalau ngetar anak itu gereja, sanggup baik ngetar anak pondok, gue ngirim noning apa? Pondok. Terus kata anak-anak. Ya besok mungkin nanti pemerangan terus, tapi cara berpikir kayak aku ya, lebih gampang. Jika kita lebih mudah sama. Saya ini pernah ya, ini tahadus gini mas. Ada seorang satpam soal saya itu sampai nangis karena saya ngaji di Bojonegoro bilang, jika anda jadi satpam dan jogo dunyane Cina, tas dunyane wong fasik atau dunyane muslim, anggap aja itu ora jogo dunyane Cina. Kowe jogo kehidupane anak istri sing mangane iku kok hasilem dadi napa? Satpam. Jadi hakikat yang kamu jaga bukan dunyane Cina, tapi nyawani bojomu sing gantung kowe kerja ning kono. Jika dengan cara berpikir gini, orang satpam menjadi tetap terhormat. Karena tidak merasa buruh Cina, buruh anak itu, paham? Terus kalau sebagai ulama kadang merasa Cina. Sudah kerja barang nih, sudah ngiring anak bujuk pulau gempur. Sama seperti saya di sini, ngaji, diatur. Masa ngaji nih, orang sampai kadang merasa itu, kok nekani Mustafa ambil. Ya kadang merasa itu, tapi aku ngamal itu kita kan butuh harga, apa bikin Mustafa. Jadi saya sebenarnya egois. Gue juga harus ngawur ini demi gue. Ya demi pengira. Nah demi Mustafa kan ini loh. Karena katanya tinggi saya kan. Tapi kalau demi Allah kan kayak ini loh. Karena katanya lebih. Makanya ikhlas itu konsep paling rasional. Justru kita nak ngamal lillahi ta'ala lu rasional. Nak ngamal demi Mustafa goblok. Katanya
rendah dia. Tapi kalau demi Allah kan kastanya, makanya ikhlas itu konsep paling rasional dalam hidup, paham ya? Tapi gue malah apa? Ikhlas banget, mereka itu paling gampang. Karena kita akan ngamal dengan kasta tertentu. Manusia ora penting kok ngamal demi manusia wong goblok. Paham? Makanya saya minta ke jenengan-jenengan ngaji saya ini karena masih umur 40. Dan sekaligus ngaji saya ini sekaligus kalau ingin matur sama Sumanto. Saya itu sebenarnya sempat janji mau ngaji yang pakai data, tapi waktu saya ada cukup. Ditakbarno sekarang. Mungkin jamaah-jamaah yang kemarin saya panggil untuk ngaji khusus, kalau namun minta kifuat, supaya ngaji yang akad ini didata oleh kifuat. Jadi didata kita apa, itu tentang apa. Sehingga kapan-kapan kalau dimantah dengan durasi waktu mulai 2005, yang butuh itu sakit apa mengakses. Dan ini tradisi Rasulullah itu tiap dapat wahyu, apa disuruh apa nu? Pernah nonton Rukin, terus rumput keluarganya menumpet paham. Jadi ben kifuat, kan ya ikhlas gede. Orang bayarannya yang gak ikhlas ya. Karena kalau di data itu nanti enak gitu. Jadi yang misalnya butuh bisbah atau ngaji bab syukur di kitab apa? Halaman berapa? Takut kebuat, gue takut-takutan. Nanti mentolo ya rasa kayak duit, nara mentolo ya pai, susah pai terserah sampean. Ungu pai ya ngamal. Coba terserah sampean. Tapi yang jelas saya ini beberapa kali istiqoroh tentang pengiran sholat hajat. Memang saya ini hanya berani nyai kalau melatih umat itu syukur. Dengan kondisi kemajuan kayak ini coba sampean mau apa jadi dia? Kadang kita sebagai muslim soleh jadi guru pemerah soleh. Pulau nu nak tunggu di sekolah tu kiai urip teng kampung nangis. Kiai kampung imam soleh banyak anaknya yang katut ke Batam ke Malaysia itu katut tanggane yang tidak soleh. Akhirnya paru-paru lah, mungkin nangis langsung sedikit nanti. Jadi memang ini fakta sosial kita bisa nyangoni syukur. Bisa nyangoni apa? Makanya saya ingin ya, syukur itu jadi jimat. Kalau tidak kita selesai, makanya Nabi nanti ngedikan salah temanku nabi wajah halawatal iman. 3 hal ini kalau kamu bisa melakukan wajah halawatal. Nah, ini yang jarang dipraktikkan kiai-kiai. Kadang kiai-kiai hanya bilang yang penting iman. Kalau Rasulullah betul, targetnya bukan sekedar iman, tapi halawatal iman. Orang iman harus tahu manisnya, sehingga nyaman. Kita iman itu apa? Coba misalnya orang yang jadi satpam, mungkin dia itu untuk dari pangeran. Terus kalau dari pangeran satpam itu satpam, jodohnya ini Cina Allah. Tapi dia belum menemukan halawatal iman. Coba sedikit dimodifikasi kayak ajaran saya tadi misalnya. Gusti, kalau nu buat nyat pamit dunia ini Cina, kalau jogo nyawane bujuk kulo, sing rezekine kan, sing nyawane gantung rezeki kulo. Dia bayangkan anak istrinya bujur ning omah goreng tempe, dia bayangkan anak itu cukup pentol baru kayak dia kerja ning satpam. Itu lebih nyaman karena dia merasa burui anak. Orang tentu lebih nyaman karena merasa burui anaknya dibanding burui non-muslim. Karena beberapa satpam, beberapa teman yang kerjanya ini kalau tak omongin itu terus marah. Itu berarti kalau orang ngetero anaknya Cina atau gede-gede itu orang, sampai bayang ngetero adil modok. Mungkin pun marah buat. Ya, soalnya kan keluarga anak takut. Nah, karena dia ngomong beda itu, aku ya itu keluarga anak takut. Lah apa nanti mungkin ratu ya. Sebab itu saya ngaji syukur, apalagi syukur gue enak untuk ganjaran, kata kita gue enak untuk apa? Ganjaran. Sebenarnya saya itu ya punya masalah banyak, saya sebagai ulama, sebagai manusia, sebagai tokoh punya masalah banyak. Jadi misalnya, wonten tiang ini yang kasus nyata biasa mental. Gus, kok jenengan itu tahu kepikiran? Tidak ada pondok jenengan, kak. Bahkan aku sirin apa? Lah nek kepengin ora dadi malah ra cukup, malah kepengin ora dadi, dadi malah gampang kepinginan sing murah. Jadi nek tahu kepikiran nek dikecili wong itu sumpek to. Aku pokoke roe Quran ya hadis. Dari Quran ya hadis itu makhluk ora penting. Namun segede aku ora penting. Padha sing seneng kowe kaya aku ora penting. Jika saya sudah ada ruang gelisah beneran itu. Jadi saya ini termasuk ulama muda yang kata orang banyak punya pengaruh, tapi saya dia tidak sama sekali. Saya pulang jaga pengiran. Nah, kalau ngamal diizinkan kan kastanya rendah tadi rugi. Ikhlas itu rasional, paham? Ikhlas itu apa? Rasional. Coba masa amal yang kita kangelan misalnya kalau subuh-subuh berangkat training mau demi rukin Mustafa. Emangnya dia siapa kan? Kan makhluk-makhluk udah jelas juga kan? Sampai semua juga siapa kan ya udah jelas juga. Tapi nah demi Allah Subhanahu Wa Taala kan zat paling jelas kan? Az-Zahir zat paling jelas. Lalu kalau beramal ya Allah saya ini ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa? Karena engkau yang jelas lihat betul jelas. Mulai Allah disifat az-zahir zat paling jelas. Liane ora jelas.
Nah ini juga ijtihad, ini juga nopo. Mungkin nanti anak saya juga ijtihadnya ada sama dengan saya, cucu saya. Nah anak saya putune sampean ora karena ijtihad, potongan anutan nonton mawon. Tapi saya berharap ya. Jadi semua cerita apa yang dilakukan Abu Bakar itu nyatanya tidak ada sahabat yang mengatakan Abu Bakar bid'ah. Karena mengelola Baitul Mal tidak kayak Rasul. Yang dilakukan Umar ya enggak. Lalu sekarang itu banyak aliran, sini-sini darah wong liya itu mukhalifun bertentangan sama fakta sejarah. Cara mimpin Abu Bakar tentu tidak seperti Rasulullah. Abu Bakar sadar. Nah Nabi ketika kontroversi ada ruang orang itu suzon karena dia Nabi, paham ya? Buktinya ketika Nabi bojan-bojan ghanimah tidak ngomong sing ora perang, sahabat ya ada ruang untuk suzon karena beliau Lalu ketika Abu Bakar mimpin pakai inventarisir, dari Abu Bakar iya nak Kanjeng Nabi, pas gue salah paham menengahi, wis ngono dik turus langit aku. Pas salah paham mbok bacok dari apa? Mana peniru kontroversi Ali Gusdur barang ya keliru, SBY ya keliru, SBY dikawal, nak ono bom ratok. Gusdur pas kontroversi pengawalnya akeh tindakan akeh sing iso mikir. Sampeyan kontroversi KRT kuput. Jadi mulai cara usul fikih dia tuh rawat nama al-farid. Jadi kalau analogi itu harus ada ma'al jamek, ada kesamaan. Jika ada kesamaan jadi orang farid pemisah tidak boleh iya. Kalau teman mau saya ini kusbah atau wiridan kusbah wong alim. Ning dite ning pangeran aku ilang mendak salat kok ora mbok terusno. Bar itu ketunyan meneh paham ya. Jadi tidak boleh kias ma'al farid. Nah itu yang disadari Abu Bakar. Jadi sidik-sidik kok niru Nabi, sidik-sidik Nabi. Kadang Nabi punya keekatan nubuwah. Keekatan nubuwah. Gini ke masa-masa Nabi disalah paham itu tidak jadi problem. Paham ya? Ya kayak kasus tadi sahabat Ansor salah paham. Coba andaikan itu terjadi pada Abu Bakar, mungkin nggak usah konfirmasi. Buat soal apa? Apalagi Abu Bakar tahu tunggu langsung. Pas beliau pertama jadi dia, ini totul itu, anak tubuh irikum. Saya ini diangkat jadi pemimpin, bukan berarti saya yang terbaik. Hati runi mas atau tua, warasulah. Jika saya salah, maka ingatkan terus. Ya, Bapak Grenauki mana kabisar. Pasti saya luruskan dengan ya, mengharap. Meriang gak Abu Bakar? Bang, itu terus pulau suwun banget ya. Jadi kita ngaji di sini, kalau piyambak berpendapat, ini zaman akhir, sanggune kedua muslim mukmin kudu syukur, kudu hijau nyaman. Paling tidak sampai menemukan halawatal iman, manisnya iman. Jadi yang sesuai dengan Allah, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kamu harus enjoy dengan nikmatnya Allah, enjoy dengan fadlnya Allah. Jadi misalnya ana wong nikmati wong zina, mergo nikmati wong wedok iku enak. Kowe juga kudu luwih nikmati bang sing dina iku. Mergo kowe sebagai mukmin tentu lebih menikmati sukses kita zina. Utawa kok dadi mukmin ngene. Kowe nek kudu nakal men dina wae kene orang ngempot terus. Lha iku kan pangeran luwih saking soleh bentuk ditulis guys. Soleh bentuk. Soleh maksum jadi sebenarnya ditulis. Soleh apa? Mestinya gak ngono. Ya Allah, jika wong sing dina ku nikmat nikmat yang wedok, kuwi nikmat mergi bangga jenengan takdir gak. Nanti yang korupsi duwe akeh nikmat duwe akeh kula wis seneng mergo ditegir ora. Jika to kan ditulis soleh waras. Ojo sampai kene wis ora dino ditulis soleh mesum. Mergo cara berpikir mes. Boten tenan boten kuyo. Lah kula lagi bilang tenan. Kumpul ditulis soleh waras. Mana kok? Karena zaman akhir itu repot, yang soleh itu kadang kita ini membayangkan nikmatnya orang-orang padahal nikmat mereka akan lagi tahu orang soleh atau udah mati kesalahan. Padahal kalau lama dulu kayak Sabtu Todur kayak apa itu kalau sudah wiridan malam hari itu wiridannya muni. Ainal muluk dia jilaga, enak yang aku jadi rasul jadi presiden. Uang kok kaulane pangkat, aku kaulane Allah itu nikmat. Jadi jangan nak rasul itu nikmat. Rasul itu apa? Malah nak cerita tentang hikam lucu meneh. Sekali kasus ibu aten tadi juga. Enggak bar maghrib bangun tasakuran ini nunggu. Yo, bos pokoknya caranya enak makan-makan jadi. Wong Arab pesanane mangan-mangan. Bar maghrib ini sholat awabi. Bareng sholat rong rakaat ya Allah nikmatnya sholat ini karena saya berdekatan dengan Engkau. Ya Allah kula tak pikir bener tenan nak sujud teng jenengan, donga teng jenengan. Akhirnya sangi syukure sholat meneh ditambah rong rakaat. Padahal dene rencanane rong rakaat kok nekani kancane. Akhirnya sholat meneh lali. Ya Allah,
betapa besarnya hidayat itu. Wong kula mawon jenengan takdir gelem sujud teng jenengan. Ditampa itu. Barang wis bar assalamualaikum kangen ae. Ya Allah, ini agak penting dan penting marani jenengan golek jenengan salah bener. Walhasil nanti kok itu ketemu kancane, itu semua dari rencana sholat 2 rakaat jadi 1000 rakaat. Itu ketemu kancane. Terus jadi ada berapa orang tuh? Masuk mungkin. Sekolah alis. Bapak sholat piye? Untuk jalan enggak mangan seneng. Terus cerita dulu. Aku bermaghrib sholat awabi. Setiap 2 rakaat tak nikmati saya ingin lagi nambah lagi. Setiap 4 rakaat menikmati saya ingin nambah. Sehingga ya nanti lagi dan saya tidak pernah ingat. Orang usaha darah nih berarti nyolani janji. Ya orang udah lali kok. Pak bedanya apa? Suatu kali anak kiai rapati seneng tamu bareng di hadis dari kanjeng Nabi makanya ini budaya bagaimana paling kering bebas. Iya aku itu tamu tapi aku sopo Allah malah repot aku. Iya itu tamu tapi aku dan itu nyata. Sabtu Qadir beberapa kali ada tamu pintunya ditutup. Dan ketika itu ulama Baghdad juga janggal, dia itu seorang wali ulama kalau nanti tamu pintunya ditutup. Tapi suatu saat ada yang tanya dari Sabtu Qadir, jika kamu suzon dengan saya, dengarkan nanti habis sisa siapa tamu saya. Sabtu Qadir menwiridan. Itu yang dengarkan dengar. Assalamualaikum ya wali Allah. Sabtu Qadir waalaikumsalam. Akhirnya sadar, oh ternyata di tamu tuh. Maksud aku itu rasulat. Jadi jangan kira kalau Pak Devahu makhluk Anda, paham ya? Kita kan ngertikan Devahu kan kita. Saya mungkin tidak sebesar Sabtu Qadir, tapi paling nggak paham maksudnya, paham. Ini tak latih. Lalu itu waktu yang pertama di Gorku tak bikin bergantung. Saya ketemu pulau pas ngaji mau nih, kira repot. Di bangku paling rempang karena anak mesti rajin itu ya tak ada, paham. Lalu merasa dosa itu sebenarnya tidak karena itu karena syariat. Kalau sampai kangen saya soal kerembang itu berapa biayanya Pak, waktunya. Jadi itu neror saya. Kamu ada nak radio mah tak pantas. Sudah sampean kehilangan duit intimidasi saya. Itu ada. Pak. Jadi kalau tidak tak timbali tapi rasa bertamu ya tidak tunggu coba tapi sebalen. Ini jujur apa? Lah nanti sekarang nggak ngaji di pulau Tengsaran. Nggak terus nak ngaji ramarung. Gus pulau mungkin soal sakit taruh. Jangan kamu ketemu nih. Nah, nanti rumah saya anak cucu tuh. Nanti rumah saya mulu. Utak kuci deh. Nah kalau saya sudah di Jogja, saya itu bahkan bilang sama istri saya. Haram kayak cara tahu pas ini. Jadi semenjak saya kerja di Tiga itu tidak pernah ditidur di Tiga. Kalau saya di sini ya fokus ngaji di sini. Saya ini profesional. Tapi sama anak ini kalau juga lupa. Lagi pula sembilan itu orang mapan. Itu bingung bikin keluarga. Paham? Yang pertama wisata selera orang mapan. Paham? Kecuali kita fokus orang mapan. Enggak ganggu apa loh. Ini monggo. Nah teman yakin apa? Mapan. Di pulau ini cerita, saya ini istiqoroh beberapa kali. Memang ulama kayak saya harus istihad mengawal syukur. Karena dengan kondisi kemasmukan kayak ini, dan beberapa kenikmatan yang ada pada orang-orang dolim, satu-satunya kisi yang menyelamatkan kesalehan adalah syukur. Syukur Anda ini syukur yang diridani Allah. Ini lewat takwa. Saya punya sanad ini dari guru saya, dari orang tua saya, sampai Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin itu anaknya Sayyid Husain. Yang matinya Sayyid Husain dibantai sinten ya sih. Kayak apa dendamnya seorang anak nuruti dendam. Tapi saya tahu Zainal Abidin akhirnya terkenal orang perangkai wiridan paling bagus. Beliau langsung nulis syarat-syarat dari Rasulullah, cara doanya Rasulullah, cara tawafnya Rasulullah. Dia hidupnya habis untuk wiridan, untuk muji-muji Allah. Makanya ketika beliau diprovokasi, apa kamu tidak ingin merebut kerajaannya Husain yang direbut Yazid? Saya ini sudah tutup tadi benar. Aku itu wis ning gone swarga, wis ning gone pustane dan aku saat itu pangeran. Aku mau kumpul makhluk ya. Mau kita kumpul. Jadi dia sudah asik, dengan Allah sudah asik. Sehingga ketika ada orang cerita Yazid gini-gini tidak tertarik. Dia sudah asik dengan Allah. Itu kan luar biasa. Sehingga yang mestinya dendamnya beliau, dendam karena bapaknya mati apa dibangun. Hilang semua. Kesakitan beliau karena sejarah juga hilang. Beliau sendiri juga tidak perlu sakit karena tidak harus memimpin revolusi melawan titennya. Ya. Saya ini merasakan betul. Saya sebagai manusia mungkin bapak saya juga punya musuh, guru saya juga punya musuh. Tapi niat-niat gitu itu mari sakit, mari apa? Saya juga mengalami konflik keluarga, tapi mari sakit. Coba kalau saya asik dengan Allah.
Gusti kula niku menuju sujud teng jenengan, ngawula teng jenengan. Terus ngoten jenengan ibadah kula bener jenengan kei bidadari, kei swarga. Betapa rahmannya jenengan, betapa nyamannya hidup ini. Terus ibadah kula biapa jenengan paringi hidayat. Nak kula bener mengke jenengan wales napa suara? Kan asik kita punya dunia sendiri. Nah, dengan demikian tak berharap orang-orang soleh yang nasibnya jadi satpam, jadi